Shock banget tiba-tiba ngeliat pergi kerja ke Malaysia tanpa dokumen seperti paspor dan visa malah dipromosiin besar-besaran di sosial media. Please jangan sampai ada yang tergiur dengan cara-cara seperti ini karena udah nggak bener. Dan resikonya itu besar banget, bisa ketangkap, bisa dipenjara. Masuklah ke Malaysia secara legal, cari perusahaan yang mau sponsor visa kalian. Kalau untuk TKI bisa cari juga agensi yang terpercaya dan terdaftar di pemerintahan kita. Jangan dengan cara seperti ini karena di sini pun nanti di KL kalian juga akan susah gitu mau keluar-keluar, takut dirazia, takut ke sana, takut ke sini, takut segala macem. Kalau sakit mau ke rumah sakit juga nggak ada dokumen, kan bingung kan? Please jangan ada yang mau buat hal-hal kayak gini, karena di Malaysia pun udah banyak orang-orang Indonesia yang nggak tahu mau kemana, nggak bisa pulang, takut ketangkep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Jangan sampai sahabat-sahabatku tergiur dengan iming-iming di media sosial, terutama di TikTok. Memang banyak sekali promosi-promosi dengan cara jalur yang tidak resmi bekerja ke negara tetangga, baik masuk ataupun pulang. Jadi untuk sahabat-sahabatku, saya sarankan jangan sampai melakukan nekat ya, jangan sampai. Karena kalau kalian sudah sampai di negara orang tanpa dokumen, tanpa visa, resikonya sangat besar. Yang pertama, ranking paspor kita bisa jatuh. Kemudian juga merepotkan pemerintah Indonesia kalau ada masalah. Ujung-ujungnya pemerintah kita yang dibuat kesusahan. Kemudian bikin nama negara kita jadi jelek di mata negara orang. Kalau mau berangkat kerja di negara manapun, kalian harus melalui PT yang resmi. Intinya, saran saya untuk sahabat-sahabatku semua, jangan sampai tergiur promosi-promosi di media sosial. Ayo pergi ke Malaysia, lewat saya, cepat, dan akan mudah sampai di tempat. Jangan percaya. Kalau kita ke negara orang, pastinya siapkan dokumen yang lengkap dan resmi, biar kita kalau di negara orang juga tenang, nyaman, mau ke sana mau ke sini oke-oke saja. Di sisi lain, banyak loh sahabat-sahabat kita ketika bekerja di negara tetangga kita, mereka merasa nyaman ya karena resmi. Namun untuk saat ini di Malaysia, untuk pengambilan tenaga kerja yang di Semenanjung ya, yang di Semenanjung ini belum dibuka kembali sahabatku semua. Tapi kalau untuk info Sarawak, Sabah, saya kurang tahu ya. Yang saya tahu di Malaysia untuk Semenanjung tidak membuka lowongan kerja untuk pekerja asing. Namun di sisi lain, kadang-kadang segelintir YouTuber Indonesia suka sekali membuat berita hoax. Dan inilah pengalaman orang Indonesia ketika bekerja di Malaysia. Bahkan sampai-sampai menceritakan hal yang sangat mengejutkan. Ada apa ini? Yuk kita reaksi videonya. Mau tahu nggak suasana kami kerja di Malaysia? Ini dia. Nah guys, sehari-hari kami kerja beginilah guys. Ini penanaman bibit cabai besar. Ya, inilah dia bibit cabai besar. Yang ditanam ini puluhan ratus ribu guys. Guys, beginilah pekerjaan kami di Malaysia. Yang penting kerjaan kami halal. Betul mas? Guys, ini belum masih tahap pembibitan, belum lagi masuk pohon ya guys. Inilah dia guys. Jadi masa pembibitannya ditaruh air dulu kira 10 menit semua sampai ke ujung sana. Satu-satu. Nah guys, karyawan ini sudah puluhan tahun di sini. Ya guys, sampai di sini saja guys. Saya 30 tahun ya. Sudah 30 tahun di Malaysia, dia betah saja guys. Waduh, masnya bisa Bang, aja. kalau di Indonesia pekerjaan agak susah ya? Susah ya. Susah. Kalau nggak susah nggak kesini ya. Itulah guys, ini asal dari Lampung. Dia kalau nggak susah dia nggak kesini katanya guys. Di Indonesia itu sangat susah cari rezeki. Kalau di Malaysia bisa lah nambah-nambah tabungan kan. Itu mana? Kau ngetrol. Aku sering ngetrol Sumi tuh. Iya.
Udang. Tapi upahnya yang tak ada guys. Satu hari be ngetrol tuh udang. Be banyaknya. Ya. Mau dibetiduan lah. Itu saja guys infonya pagi ini. Salam aktivitas selalu. Halo guys, selamat siang guys. Salam aktivitas selalu. Guys, kalian mau tahu nggak suasana selama saya bekerja di Malaysia menurut pengalaman saya? Ini guys. Guys, mobil di Malaysia di sini dibuang-buang guys. Lihat guys. Mobil di Malaysia di sini tidak terpakai. Lihat di tepinya pohon sawit-sawit semua. Guys, mengapa begini guys? Berbeda dengan kita Indonesia. Indonesia mobil begini masih bisa dipakai guys. Tapi di Malaysia beda. Di Malaysia mobil yang beginian hanya untuk barang lama aja guys. Kalau di Indonesia ini sangat boleh guys dipakai guys. Guys, itu saja infonya guys. Sekian, selamat siang, selamat beristirahat. Oke guys, salam dari saya. Sukses selalu. Kalian mau tahu nggak harga mobil di Malaysia harganya seperti apa? Ini kita lihat. Ini guys, harga mobil yang beginian sekitar kalau dirupiahkan 5 juta. Yang begituan 4 juta. Yang begituan lagi 4.500.000 kalau dirupiahkan ya. Kalau macam ini 3.800.000 kalau dirupiahkan. Guys, itu aja infonya guys hari ini. Sama kayak aku dulu sebelum jadi TKW Malaysia, rumah pun ngontrak, nggak kebayar, dihina, diomongi tetangga sana sini. Aku nekat pergi ninggali anak-anak. Alhamdulillah sekarang udah besi rumah sendiri, nggak tanggung-tanggung. Alhamdulillah ya kak, semoga nanti aku bisa ikuti jejak kakak ya kak. Semoga kakak kedepannya sukses ya. Doa juga ya kak, adikmu ini sukses, supaya hina-hinaan orang bisa kita balas dengan cara kita bekerja keras ya kak. Nggak perlu kita membalas dengan menghina ya kan kak, kita balas dengan kerja keras. Kayaknya aku udah sering bilang ya, kalau misalnya negara-negara maju kayak Cina dan Amerika itu tiba-tiba hilang dari muka bumi, kita orang Indonesia ini semua balik ke zaman batu. Beneran, gini ya, bangsa yang kuat itu dari dulu selalu dibangun dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Kalau enggak, kita tuh bakal selamanya jadi bangsa konsumen, dan yang akan kegerus itu sumber daya alam kita. Coba kalian pikir ya, semua hal yang kalian asosiasikan dengan dunia modern, itu siapa yang bikin? Gak usah jauh-jauh deh. Teknologi internet yang kalian pakai ini, terus HP yang kalian pegang sekarang ini, obat-obatan terbaru yang bakal nyelamatin nyawa kalian, gene editing, imunoterapi, itu semua harus impor dari luar. Bahkan pertahanan negara ini, itu bergantung sama luar negeri. Kenapa? Ya karena SDM negara ini nggak ada yang ngerti cara bikinnya. Ya gimana mau ngerti? Tanda riset kita itu loh udah paling jeblok dibanding negara lain. Sama Malaysia aja beda jauh. Tanda pendidikan juga udah gitu masih dikorupsi lagi. Makanya kalian jangan kaget ya kalau gua bilang, kalau gini terus Indonesia ini bakal sulit untuk jadi negara maju. Jangan lupa follow. Itulah beberapa cerita dari salah satu seorang TKI yang bekerja di Malaysia menurut pengalaman mereka. Kenapa memilih untuk bekerja di Malaysia? Ya kita tahu sendiri sahabatku semua, kalau kita misal kata mau cari gaji lebih di Indonesia itu sulit ya. Apalagi kalau hanya seorang petani. Tapi di sisi lain, ketika orang Indonesia bekerja di perkebunan pertanian Malaysia, justru bisa mendapatkan uang yang cukup lumayan banyak. Meskipun bekerja sebagai seorang pekebun. Jadi menjadi pekerja seorang pekebun di negara tetangga ini ya memang bisa kita lihat perbedaan jauhnya ya. Jadi gajinya memang terlihat jauh. Kalau ada OT-nya ya cukup lumayan sahabatku semua. Biasanya kalau kerja di perkebunan pertanian itu harus melalui PT yang resmi, bukan asal-asalan. Dan kalau kita kerja resmi tentunya enak, nyaman, dan pasti teman-teman di sana juga merasa selesa. Kemudian dulunya yang tidak punya rumah bekerja di Malaysia, kemudian bisa merubah ekonominya di kampung halaman. Namun di sisi lain, di negara kita, faktor ekonominya bisa dikatakan lebih maju dari negara tetangga lainnya, termasuk Malaysia, Singapura. Ya mudah-mudahan kita doakan yang terbaik untuk negara kita.
meskipun di saat ini kurang baik-baik saja. Kemudian di sini saya juga agak heran ya dengan segelintir YouTuber kita. Kemudian membuat berita bohong tentang negara tetangga, kemudian membahas tentang orang Bangladesh di Malaysia. Hal ini sangat disayangkan. Tanpa data dan fakta, mengambil potong-potongan video orang kemudian dibuat narasi seolah-olah di negara tetangga tidak baik-baik saja, seolah-olah kita yang paling maju semuanya. Padahal kalau kita membuat video seperti itu sama saja pembohongan publik. Jika ditunjukkan video yang sesuai fakta, ujung-ujungnya itu kan tetangga kita kan negaranya kecil nggak besar, selalu beralasan seperti itu. Inilah beberapa video yang kurang tepat dan juga video tentang perkembangan negara tetangga kita. Langsung kita simak videonya. Dijuluki Maledes kok marah sih, padahal menghina Indonesia seenak jidatnya. Kapan Malaysia menghina Jika Indonesia? kalian pergi ke Malaysia, mungkin kalian akan seperti pergi ke India. Karena faktanya sekarang mayoritas penduduk India dan Bangladesh banyak sekali bermigrasi dan menetap di Malaysia. Cuma oke, banyak happy, itu juga. Ini ada cadai Bangla semua, kita boleh cakap apa-apa, kita boleh pilih. Tuanku, kamu tolonglah hantarkan kepadanya malaikat tu jaganya bila ku diam. Dijuluki Maledes kok marah sih? Padahal yang hina Indonesia seenaknya kok malah protes. Begitulah media sosial bergemuruh. Ketika ratusan ribu pekerja asal Bangladesh masuk ke Malaysia, warga lokal menyebut negara itu Malaydesh. Campuran nama Malaysia dan Bangladesh menandakan ketegangan ras dan ekonomi. Orang Indonesia pun bersorak melihat drama ini. Bangladesh di Malaysia, bukan di sini. Meski sebenarnya Indonesia juga mengirim jutaan pekerja ke luar negeri. Reaksi pro dan kontra muncul. Apakah ini bentuk solidaritas atau sekadar sindiran negatif? Yang menarik, fenomena ini mengangkat masalah lebih besar. Bagaimana negara merespon migrasi pekerja, identitas rasial, dan dominasi ekonomi asing? Di tengah semua ini, Indonesia diam-diam menjadi sorotan. Apakah kita ikut menjadi korban stereotip atau malah punya peluang diplomatik? Dari Maledesh hingga gejolak etnis, topik ini layak dibahas secara lebih mendalam. Di mana letak permasalahannya? Bagaimana akar sosialnya? Dan apa pelajaran yang bisa diambil oleh bangsa kita? Malaysia selama ini mengandalkan tenaga kerja migran dari berbagai negara untuk menopang sektor konstruksi, perkebunan, dan manufaktur. Jumlah pekerja Bangladesh di sana diperkirakan mendekati 1 juta. Angka ini meningkat tajam dalam beberapa tahun terakhir karena Malaysia membuka kebijakan impor tenaga asing. Sayangnya, migrasi itu sering disikapi publik Malaysia dengan prasangka ksenofobia. Media lokal mencatat banyak pelecehan verbal, bahkan tuduhan kriminal tanpa dasar. Julukan Maledesh pun muncul, menyorot hilangnya kesempatan kerja lokal dan perubahan demografi. Sementara itu, Indonesia juga memiliki pengalaman panjang mengirim pekerja migran. Data mencatat lebih dari 2 juta TKI di Malaysia, dari 2,7 juta total pekerja Indonesia di sana. Tapi isu diskriminasi dan pelanggaran HAM juga berulang. Kondisi ini membentuk dilema regional. Solidaritas ASEAN diuji saat satu negara dipandang lebih toleran terhadap pekerja asing, sementara lainnya dipenuhi kecemburuan dan resistensi sosial. Indonesia menghadapi pertanyaan, bagaimana merespon stereotip ini? Awal 2025, masyarakat Malaysia digegerkan dengan protes publik terhadap peningkatan besar pekerja Bangladesh di kota besar, Kuala Lumpur, Penang, Johor. Laporan bahkan menyebut image nasional mulai tercemar keluhan xenofobia. Media sosial Indonesia pun merefleksikan respons yang sinis. Malaysia jadi Malaydesh, kok marah-marah? Ini menjadi trending di Twitter dan TikTok. Netizen memanfaatkan momen ini untuk menyorot sikap diskriminatif dan membandingkannya dengan praktik Indonesia sendiri. Peristiwa ini mendesak pemerintah Malaysia untuk meninjau ulang kebijakan pekerja migran. Kabinet mengumumkan evaluasi perjanjian bilateral dan menegaskan perlindungan HAM pendatang. Sebuah langkah resmi yang diharapkan meredam ketegangan. Di sisi lain, pemerintah Indonesia menyatakan keprihatinan atas stereotip yang muncul. Kementerian Luar Negeri ASEAN mendorong diskusi multilateral untuk memperkuat solidaritas regional dan menegaskan komitmen pada nilai toleransi.
Secara geopolitik, insiden Malaides membuka babak diplomasi identitas. ASEAN dihadapkan pada isu sensitif, bagaimana mempertahankan integrasi regional di tengah gelombang migrasi dan prasangka identitas. Jika dibiarkan, konflik sosial bisa berdampak ke stabilitas kawasan. Dari sisi ekonomi, Malaysia sangat bergantung pada tenaga kerja migran murah. Mereka menjalankan industri utama. Namun di sisi lain, lapangan kerja lokal terancam, menciptakan tekanan politik domestik yang bisa memicu kebijakan proteksionis. Indonesia bisa mengambil posisi pengamat aktif, menawarkan bantuan teknis dalam manajemen migrasi, memberikan pelatihan pekerja, dan mendorong dialog bilateral pendidikan. Ini peluang diplomatik untuk memperbaiki citra Indonesia dan mendukung stabilitas kawasan. Secara simbolik, respons Indonesia terhadap stereotip memperkuat citra kita sebagai negara yang menghargai keragaman dan menjaga solidaritas ASEAN, sekaligus menuntut penghormatan terhadap rakyat TKI. Bagi Indonesia, gejolak ini memicu introspeksi. Bagaimana kondisi TKI di luar? Statistik mencatat ratusan ribu keluhan pekerja terkait pelanggaran hak, hutang tinggi karena agen, dan gaji rendah. Insiden ini bisa jadi momentum memperbaiki sistem pengiriman pekerja. Di tingkat global, konflik identitas seperti ini mengingatkan bahwa migrasi masif rawan memicu ksenofobia dan gangguan sosial. ASEAN bisa dijadikan model regional bagaimana menyikapi migrasi secara inklusif dan berkeadilan. Bangladesh dan Indonesia kini jadi pelambang negara pengirim, sedangkan Malaysia sebagai negara penerima. Suka membuat berita bohong, suka membuat berita hoak, dan sedikit-sedikit menyalahkan Malaysia. Malaysia menghina Indonesia, tapi tanpa data dan fakta. Mengambil video-video cuplikan di beberapa media sosial, kemudian diisi suara. Padahal di Malaysia oke-oke saja. Dan kenapa sih segelintir orang Indonesia itu suka sekali mencampuri urusan negara tetangga, sibuk dengan keadaan di negara tetangga, padahal keadaan di negara kita sendiri saja itu perlu disuarakan, perlu diedukasi masyarakatnya. Tapi ujung-ujungnya segelintir kalau di Indonesia itu ya cukup banyak ya, segelintir YouTuber Indonesia gemar sekali membuat berita bohong tentang negara tetangga kita, dikaitkan dengan negara lain. Kemudian seolah-olah di negara kita terpaling terdepan semua, terpaling maju semua. Hal inilah yang membuat masyarakat kita merasa nyaman, ujung-ujungnya malas untuk belajar, malas untuk mengambil fakta yang sebenarnya. Video-video seperti ini adalah video bohong dan tidak sesuai data, dan dinarasikan oleh suaranya sendiri. Hal ini memang sangat disayangkan. Dan ketika diperlihatkan sesuai data dan faktanya, kenapa Malaysia lebih maju dari kita? Marah-marah pula, tak terima. Tapi kalau menghina negara orang, suka sangat membuat berita bohong. Dan inilah faktanya, meskipun kalian sering menghina negara tetangga, mengatakan Malaides, Malaysia, Bangladesh, tapi faktanya dari segi ekonomi Malaysia cukup lebih baik daripada kita. Langsung kita simak videonya. Malaysia lebih maju dari Indonesia bukan sekadar anggapan. Ini fakta yang terus terlihat jelas. Dari tata kelola pemerintahan, ekonomi, infrastruktur hingga kualitas sumber daya manusia, Malaysia berada di depan. Video ini akan mengupas secara terbuka mengapa hal itu bisa terjadi, dengan data terkini dan analisis mendalam. Temukan penyebab utama ketertinggalan Indonesia dan faktor-faktor yang selama ini luput dari perhatian. Simak sampai habis jika Anda ingin tahu bagaimana sebenarnya posisi kita di antara negara tetangga. Sobat channel Kabar Langit, sejak era Perdana Menteri Mahathir Mohamad, Malaysia telah menempuh jalan reformasi birokrasi yang berdampak langsung pada efektivitas pemerintahan. Pemerintah Malaysia menyadari bahwa birokrasi yang lambat dan tidak transparan akan menjadi penghambat utama dalam pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, langkah-langkah konkret diambil untuk memperbaiki sistem administrasi negara. Salah satunya adalah pembentukan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM, yang secara aktif bekerja mengusut kasus-kasus korupsi, termasuk terhadap pejabat tinggi. Hal ini menciptakan iklim usaha yang lebih sehat dan meningkatkan kepercayaan investor
baik domestik maupun asing. Berbeda dengan Malaysia, Indonesia, meskipun memiliki Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, yang relatif kuat, masih menghadapi tantangan dalam menegakkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efisien. Birokrasi yang rumit, prosedur yang berbelit-belit, serta keterbatasan kapasitas aparatur seringkali menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan publik. Kondisi ini membuat banyak proyek infrastruktur dan pembangunan terlambat direalisasikan, sehingga mengurangi daya saing nasional. Tanpa perbaikan mendasar pada sistem birokrasi, sulit bagi Indonesia untuk mengejar ketertinggalan dari tetangga dekatnya tersebut. Malaysia telah berhasil melakukan transformasi ekonomi dari negara agraris menjadi negara dengan basis industri manufaktur, teknologi informasi, dan pariwisata. Langkah strategis dimulai sejak 1980-an, ketika pemerintah mulai fokus pada industrialisasi dan pembangunan kawasan ekonomi khusus. Sektor elektronik, otomotif, dan industri halal menjadi salah satu andalan Malaysia di pasar global. Selain itu, Malaysia juga aktif dalam kerjasama perdagangan internasional, termasuk menjadi anggota ASEAN, APEC, dan RCEP, yang membuka akses pasar yang lebih luas bagi produk-produk lokal. Indonesia memang memiliki potensi besar dengan sumber daya alam yang melimpah dan populasi yang besar, namun diversifikasi ekonomi belum dilakukan secara optimal. Sebagian besar pendapatan negara masih bergantung pada ekspor bahan mentah seperti minyak sawit, batu bara, dan nikel. Meski ada upaya hilirisasi, pelaksanaannya seringkali terhambat oleh regulasi yang tidak stabil dan kurangnya koordinasi antar lembaga. Akibatnya, nilai tambah yang bisa diperoleh dari sumber daya alam tersebut belum maksimal. Tanpa rencana jangka panjang yang konsisten dan dukungan kebijakan yang mendukung inovasi, Indonesia akan terus tertinggal dalam persaingan ekonomi regional. Salah satu simbol kemajuan Malaysia adalah pembangunan infrastruktur yang modern dan terencana dengan baik. Proyek-proyek besar seperti Jalan Raya Utara Selatan, Bandara Internasional Kuala Lumpur, KLIA, dan Menara Kembar Petronas bukan hanya menjadi ikon fisik negara, tetapi juga bagian dari strategi pembangunan jangka panjang yang dirancang untuk meningkatkan konektivitas dan produktivitas ekonomi. Infrastruktur transportasi darat, udara, dan laut dibangun secara merata di seluruh negeri, menciptakan aksesibilitas yang lebih baik antar wilayah. Di Indonesia, pembangunan infrastruktur telah mengalami percepatan dalam beberapa tahun terakhir, terutama melalui program tol laut, jalur kereta cepat Jakarta-Bandung, dan pengembangan ibu kota baru Nusantara. Namun, distribusi infrastruktur masih sangat tidak merata, dengan fokus utama pada Pulau Jawa. Wilayah luar Jawa, seperti Papua, Maluku, dan Kalimantan, masih menghadapi defisit infrastruktur yang signifikan. Ketimpangan ini menyebabkan disparitas ekonomi antar wilayah, yang pada akhirnya menghambat pertumbuhan nasional secara keseluruhan. Tanpa komitmen kuat untuk membangun infrastruktur secara inklusif dan berkelanjutan, Indonesia akan kesulitan untuk menyaingi Malaysia dalam hal konektivitas dan mobilitas ekonomi. Pemerintah Malaysia menyadari bahwa manusia adalah aset terpenting dalam pembangunan. Oleh karena itu, mereka melakukan investasi besar-besaran dalam sektor pendidikan. Kurikulum nasional dirancang untuk memberikan dasar yang kuat dalam bidang sains, teknologi, dan bahasa Inggris. Selain itu, universitas-universitas Malaysia, seperti University Malaya dan University Teknologi Malaysia, semakin kompetitif di kancah global, didukung oleh program beasiswa luar negeri dan kolaborasi akademik internasional. Hasilnya, tenaga kerja Malaysia memiliki keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar global. Sementara itu, meskipun Indonesia memiliki institusi pendidikan berkualitas seperti Universitas Indonesia dan Institut Teknologi Bandung, kualitas pendidikan secara umum masih tertinggal. Masih adanya disparitas akses pendidikan antar wilayah, rendahnya mutu guru, serta kurikulum yang belum sepenuhnya adaptif terhadap kebutuhan industri digital menjadi tantangan besar. Selain itu, minimnya investasi dalam pendidikan vokasi dan pelatihan tenaga kerja membuat banyak pemuda Indonesia tidak siap masuk ke pasar kerja yang semakin kompetitif. Tanpa prioritas yang lebih tinggi dalam pengembangan SDM,
Indonesia akan terus kehilangan momentum dalam perlombaan global. Malaysia selama beberapa dekade dikenal memiliki stabilitas politik yang relatif tinggi. Koalisi partai-partai dalam Barisan Nasional (BN) berhasil menjaga kestabilan pemerintahan hingga pergantian rezim tahun 2018 yang tetap berlangsung damai dan konstitusional. Stabilitas ini menciptakan rasa percaya di kalangan investor, baik lokal maupun asing, yang ingin berinvestasi dalam jangka panjang. Kebijakan pemerintah yang konsisten, meskipun berganti kepemimpinan, turut mendukung kelancaran pembangunan ekonomi dan sosial. Indonesia, sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, memiliki kekuatan dalam partisipasi politik dan kebebasan sipil. Namun, proses pengambilan keputusan seringkali melibatkan banyak kepentingan, sehingga dapat memperlambat laju pembangunan. Selain itu, isu-isu sentimen daerah dan agama kadang muncul sebagai faktor gangguan dalam harmoni sosial. Meskipun frekuensinya lebih rendah dibandingkan negara lain, insiden sporadis tetap berpotensi mengganggu persepsi keamanan negara di mata investor internasional. Stabilitas politik harus dipandang sebagai aset strategis, bukan sekadar hasil dari dinamika elektoral. Faktor budaya juga memainkan peran penting dalam perbandingan kemajuan kedua negara. Malaysia, dengan masyarakat multi-etnis yang heterogen, memiliki budaya kerja yang disiplin dan orientasi pada hasil. Integrasi budaya Tionghoa, Melayu, dan India dalam satu wadah bernama Bangsa Malaysia menciptakan masyarakat yang dinamis, inovatif, dan mudah beradaptasi dengan perubahan global. Budaya organisasi yang profesional dan hierarki yang jelas memungkinkan proses pengambilan keputusan yang cepat dan efektif. Di Indonesia, meskipun masyarakat dikenal ramah dan gotong royong, budaya kerja seringkali dikaitkan dengan rendahnya disiplin waktu dan toleransi terhadap ketidakpastian. Selain itu, hubungan personal yang sangat kuat dalam lingkaran bisnis dan pemerintahan kadang menjadi penghambat objektivitas dalam pengambilan keputusan. Transformasi budaya kerja menuju nilai-nilai produktivitas, integritas, dan inovasi menjadi esensial jika Indonesia ingin mengejar ketertinggalan dari Malaysia. Investasi dalam pendidikan karakter dan pembangunan mentalitas bangsa harus menjadi agenda nasional yang tak boleh diabaikan. Sobat channel Kabar Langit, jika Malaysia bisa membangun kemajuan dengan sistem yang konsisten dan fokus pada hasil, lalu apa sebenarnya yang masih menghambat Indonesia untuk melakukan hal yang sama? Anda setuju bahwa masalah utamanya bukan hanya pada kebijakan, tetapi juga pada komitmen kolektif sebagai bangsa? Kita doakan yang terbaik untuk negara kita. Mudah-mudahan Indonesia juga bisa maju ke hadapan dan bersaing dengan negara tetangga lainnya dari segi ekonomi kemajuannya. Namun di sisi lain, di negara kita ini masih banyaknya korupsi yang begitu sangat luar biasa. Bukan di negara tetangga tidak ada korupsi, ada. Cuma tidak sebanyak di negara kita. Kemudian kalau kita lihat data yang terbaru, ternyata Indonesia menempati nomor 2 dengan jumlah penduduk yang, mohon maaf, sangat miris. Nggak perlu saya sebut, nanti kalau saya sebut, wah marah-marah. Mungkin sahabat-sahabatku bisa cari data yang terpercaya. Sudah diberitakan di media-media nasional maupun internasional. Dan mudah-mudahan dengan adanya info seperti ini, sahabat-sahabatku juga lebih tahu ya bahwa di negara kita saat ini memang kondisinya dikatakan baik ya kurang baik. Kemudian dengan rupiah yang saat ini dikatakan melemah dari tahun ke tahun, harapan saya sebagai orang Indonesia, mudah-mudahan Indonesia bisa mengatasi segalanya dan bisa maju ke hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sahabatku bisa mendapatkan informasi yang bermanfaat.